Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Riding, dan sesuai polling yang sudah saya bikin sebelumnya tentang HP apakah yang akan kita bahas pada segmen gadget versus kali ini, dan pilihan kalian terbanyak yaitu antara Xiaomi Poco F2 Pro dan Vivo X50 Pro. Bagi teman-teman yang belum tahu, Poco F2 Pro ini adalah penerus dari Poco Phone F1 yang sangat menghebohkan dunia persmartphonean Indonesia pada saat perilisannya. Dan Vivo X50 Pro ini adalah seri terbaru dari handphone Vivo yang membawa inovasi terbaru karena sudah menggunakan gimbal stabilisasi pada kamera belakangnya. Kedua HP ini sama-sama baru dirilis resmi di Indonesia, dan bagi kalian yang tertarik, kira-kira HP manakah yang lebih cocok untuk kalian gunakan? Langsung saja kita bahas. Secara desain, kedua HP ini sudah hadir dengan desain yang terbuat dari kaca depan dan belakang dengan frame aluminium di sekelilingnya, sehingga kedua HP ini terlihat sangat solid, premium, dan sudah terlihat seperti layaknya HP flagship. Untuk tampilan bagian depan, Poco F2 Pro ini hadir dengan tampilan full display karena kamera depannya sudah tidak terletak pada bagian layar lagi, melainkan sudah menggunakan sistem pop-up motorized camera. Untuk tampilan bagian depan Vivo X50 Pro, dia hadir dengan tampilan 3D Curve Ultra O Screen yang membuat tampilan HP ini terlihat semakin premium. Sekilas mengingatkan kita pada desain Samsung Galaxy S9 Plus. Kemudian untuk tampilan belakangnya, Poco F2 Pro ini hadir dengan desain kamera melingkar yang membentuk seperti huruf X, sedangkan Vivo X50 Pro hadir dengan desain kamera vertikal. Secara desain, saya pribadi lebih suka dengan desainnya Vivo X50 Pro karena terlihat lebih premium. Tapi itu bagi saya ya, mungkin bagi kalian yang suka desainnya Poco F2 Pro itu sah-sah saja. Karena bicara soal desain, kembali lagi ke selera masing-masing. Oh iya, bicara soal konektivitas, walaupun di Indonesia belum tersedia jaringan 5G, kedua HP ini sudah support untuk jaringan 5G. Untuk slot SIM tray-nya, kedua HP ini sama-sama memiliki dua slot SIM card dan tidak memiliki slot micro SD. Pada bagian layar, Poco F2 Pro hadir dengan layar Super AMOLED display dengan ukuran 6,67 inci. Resolusi layarnya Full HD+, dan refresh rate layarnya masih 60 Hz saja. Kemudian, dia juga sudah support fitur-fitur dengan konten HDR10+. Kemudian, untuk Vivo X50 Pro hadir dengan layar Super AMOLED juga dengan ukuran yang sedikit lebih kecil yaitu 6,56 inci. Resolusi layarnya juga sudah Full HD+, namun Vivo X50 Pro ini lebih unggul pada bagian refresh rate layarnya karena Vivo X50 Pro ini memiliki refresh rate layar 90 Hz, sehingga tampilan yang dihasilkan oleh Vivo X50 Pro ini akan terlihat lebih smooth dan lebih asik untuk digunakan. Selanjutnya, Vivo X50 Pro ini juga sudah support fitur yang mendukung konten HDR10+. Tanpa adanya tompel pada bagian depan layar, Poco F2 Pro ini tentu saja lebih asik untuk dibawa nonton film atau saat dibawa bermain game, dibandingkan dengan layar Vivo X50 Pro yang masih menggunakan tompel pada bagian depan layarnya. Akan tetapi, Vivo X50 Pro ini sedikit lebih unggul pada bagian teknologi refresh rate layarnya, karena Vivo X50 Pro sudah menggunakan refresh rate layar 90 Hz. Nah teman-teman, kalian lebih pilih layar full display dengan refresh rate 60 Hz atau lebih prefer layar yang memiliki refresh rate 90 Hz walaupun masih menggunakan tompel? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Lanjut bicara soal performa. Pada bagian performa ini, terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara kedua HP ini. Kita mulai dari performa Xiaomi Poco F2 Pro.
HP ini hadir dengan chipset terbaik dari Qualcomm saat ini, yaitu Snapdragon 865 dengan fabrikasi 7 nanometer. Chipset ini didukung oleh CPU octa-core dan GPU Adreno 650. Bagi kalian yang suka main game, Poco F2 Pro ini tentu saja menjadi HP idaman lah ya. Karena Poco F2 Pro ini memang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengguna saat dibawa bermain game. Sebagai gambaran, saat dibawa bermain game-game berat seperti PUBG, dengan menggunakan settingan maksimal di rata kanan, HP ini akan tetap terasa adem walaupun disiksa untuk bermain game berlama-lama. Karena HP ini sudah menggunakan teknologi liquid cooling 2.0 yang disematkan Xiaomi ke dalam HP ini. Bicara soal main game, Poco F2 Pro ini tentu saja sudah bisa melahap semua game-game berat secara enteng. Bagaimana enggak coba? Karena jika performanya kita ukur menggunakan aplikasi Antutu, skor Antutu yang dihasilkan Poco F2 Pro ini mencapai angka setengah juta lebih. Iya, setengah juta lebih alias 570 ribuan. Intinya, performa memang jadi jualan utama pada HP Poco F2 Pro ini. Sedangkan pada Vivo X50 Pro, dia hanya menggunakan chipset yang harusnya dipakai untuk HP premium kelas menengah, yaitu Qualcomm Snapdragon 765 dengan fabrikasi 7 nanometer. Chipset ini didukung oleh CPU octa-core dengan Adreno 620. Jika diukur menggunakan aplikasi Antutu, skor Antutu untuk Vivo X50 Pro ini bisa menghasilkan skor 320 ribuan lebih. Jika kita bandingkan dengan Poco F2 Pro, tentu saja Vivo X50 Pro ini tertinggal jauh ya. Selain kedua HP ini menggunakan chipset dari kelas yang berbeda, Vivo X50 Pro ini juga tidak memiliki teknologi liquid cooling seperti yang dimiliki oleh Poco F2 Pro. Jadi, bagi kalian yang mencari HP dengan performa yang ngebut, maka Poco F2 Pro tentu saja lebih cocok untuk kalian gunakan. Walaupun demikian, Vivo X50 Pro ini bukan berarti tidak bagus ya untuk dibawa bermain game. Karena jika dibawa bermain game berat seperti PUBG, Vivo X50 Pro ini tetap bisa mendapatkan settingan di mode ekstrim atau maksimalnya di settingan HDR Ultra. Kemudian untuk variannya, Poco F2 Pro ini hadir dengan dua varian yaitu 6/128GB dan 8/256GB. Kemudian untuk Vivo X50 Pro hadir dengan varian 8/128GB dan 8/256GB. Lanjut pada bagian kamera, Xiaomi Poco F2 Pro ini hadir dengan kamera utama 64 megapiksel yang menggunakan sensor Sony IMX686. Kemudian 5 megapiksel kamera tele makro. Ya, setahu saya HP ini adalah HP pertama yang membawa kamera ini. Kemudian 13 megapiksel kamera ultrawide dan 2 megapiksel kamera depth sensor. Fitur-fitur seperti night mode, eye recognition, mode pro tentu saja sudah tersedia pada HP ini. Dan untuk hasil fotonya sendiri sudah bagus di berbagai situasi. Kemudian untuk bagian perekaman videonya, Poco F2 Pro ini sudah bisa merekam video dengan resolusi maksimal 8K. Kemudian resolusi 4K-nya 60 fps dan resolusi Full HD-nya bisa maksimal di 240 fps. Kemudian pada kamera depannya, Poco F2 Pro ini hadir dengan motorized pop-up kamera dengan resolusi 20 megapiksel. Sedangkan pada Vivo X50 Pro hadir dengan membawa inovasi teknologi terbaru pada bagian kamera, yaitu teknologi gimbal pada kamera utamanya. Sebagai catatan, Vivo X50 Pro ini jualan utamanya memang pada bagian kamera. Hasil kamera utamanya tidak kalah dengan iPhone 11 kok. Kamera utamanya 48 megapiksel dengan teknologi gimbal yang bisa bergerak ke berbagai arah seperti bola mata. Fitur ini dijuluki Vivo dengan nama The Big Eye Camera. Fitur ini adalah teknologi terbaru yang belum pernah ada di smartphone lain sebelumnya.
Kemudian selanjutnya 8 megapiksel kamera telefoto yang sudah memiliki stabilisasi OIS dengan kemampuan 5 kali optical zoom dan 60 kali hybrid zoom. Kamera selanjutnya 13 megapiksel kamera potret dan 8 megapiksel kamera ultrawide. Selain teknologi gimbal stabilizernya, kamera belakang Vivo ini juga memiliki fitur lain yang tidak kalah menarik, yaitu Extreme Night Vision, yang membuat handphone ini mampu menangkap foto di keadaan sangat minim cahaya. Fitur ini mengingatkan kita pada flagship Huawei yang memang terkenal dengan kemampuan low light-nya. Kemudian untuk bagian videonya, Vivo X50 Pro ini memiliki resolusi perekaman maksimal di resolusi 4K 30 fps dan resolusi Full HD 30 fps. Pada bagian kamera ini, Vivo X50 Pro menurut saya lebih unggul dibandingkan dengan Xiaomi Poco F2 Pro. Pada bagian baterai, kedua HP ini sama-sama sudah memiliki teknologi pengisian daya cepat yang sudah bagus. Poco F2 Pro baterainya hadir dengan kapasitas 4700 mAh dengan fitur fast charging 30 watt. Yang diklaim Xiaomi, fitur ini mampu mengisi baterainya dari 0 hingga 100% hanya dalam waktu 63 menit saja. Hal yang menariknya, walaupun fitur fast chargingnya hanya support hingga 30 watt saja, akan tetapi Xiaomi membekali handphone ini dengan kepala charger yang sudah support hingga 33 watt fast charging di dalam box bawaannya. Kemudian Vivo X50 Pro hadir dengan kapasitas baterai 4315 mAh yang sudah dilengkapi dengan teknologi fast charging 33 watt. Teknologi ini diklaim Vivo bisa mengisi dayanya dari 0 hingga 57% hanya dalam waktu 30 menit saja. Dengan kapasitas baterai dan fitur fast charging yang sebesar ini, menurut saya kedua HP ini sudah tidak ada kendala saat dibawa menemani berbagai aktivitas kita seharian penuh. Terakhir, bicara soal harga, pada bagian harga ini sepertinya akan menjadi decision maker bagi kalian yang ingin memilih salah satu di antara kedua HP ini. Karena selisih harga di antara kedua HP ini bisa dibilang cukup berbeda jauh. Xiaomi Poco F2 Pro dengan varian 6/128GB hadir ke Indonesia dengan harga 7 jutaan saja. Dan untuk varian 8/256GB-nya hadir ke Indonesia dengan harga 8 juta. Kemudian untuk Vivo X50 Pro hadir ke Indonesia dengan harga 10 juta. Jujur aja, bagi saya pribadi, jika disuruh memilih di antara kedua handphone ini, saya lebih pilih Xiaomi Poco F2 Pro. Karena dengan harga 7 jutaan, kita sudah bisa memiliki HP flagship dengan value for money yang sangat worth it untuk dimiliki. Apalagi market Indonesia memang sangat sensitif soal harga. Akan tetapi, bagi kalian yang lebih memilih Vivo X50 Pro itu juga tidak masalah ya. Karena inovasi, kualitas kamera, desain yang premium yang diberikan oleh Vivo X50 Pro juga sudah sesuai dengan harga yang kita bayar. Kesimpulannya, bagi kalian yang ingin mencari performa yang lebih unggul, maka Poco F2 Pro adalah pilihan yang tepat. Karena Poco F2 Pro memang menjadikan bagian performa sebagai jualan utamanya. Kemudian, bagi kalian yang lebih butuh sektor kamera, karena kalian misalnya seorang selebgram, atau hobi fotografi, atau seller toko online, maka Vivo X50 Pro adalah pilihan yang lebih cocok. Jadi, tinggal disesuaikan aja dengan selera dan kebutuhan masing-masing ya. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.